Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, perkenalkan saya Marjuki dari BPPMP Jawa Timur. Saya barusan mengisi BIMTEK implementasi kurikulum Merdeka di SMA Kodija Surabaya. Alhamdulillah pelatihan berjalan dengan lancar. Materi kali ini adalah pembelajaran diferensiasi. Ini penting sekali. Sejak adanya perubahan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum Merdeka, di sini sekolah harus mengemas ya bagaimana kurikulum itu bisa diimplementasikan di setiap masing-masing lembaga. Untuk implementasinya ini sekolah membuat suatu kurikulum tingkat satuan pendidikan disebut dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Di dalam penyusunan KOSP ini yaitu ada salah satu ciri yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka dipilih pendekatan yaitu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita melayani anak-anak. Bagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru sedapat mungkin menghamba pada murid. Dalam ini guru yaitu betul-betul melayani pada murid. Guru-guru betul-betul memfasilitasi bagaimana murid bisa berkembang sesuai dengan bakatnya, baik bakat alam maupun bakat zaman. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa di mana berada, kami mengajak teman-teman yang ada di SMA Kodija maupun yang mendengar atau yang menyaksikan video ini, bagaimana kita sebagai guru meningkatkan peran kita, bagaimana kita betul-betul dalam diferensiasi ini paling nggak ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa mengetahui, mengenal apa kebutuhan peserta didik, kebutuhan murid-murid kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu apa kebutuhannya, terus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Dua hal yang harus dipikirkan oleh guru secara kritis, kreatif maupun inovatif. Nah, disinilah nanti guru sebelum merancang pembelajaran harus betul-betul mengacu pada teaching at the right level. Ini kita maknai yang pertama, yaitu bahwasanya bagaimana guru merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, guru merancang pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan anak. Yang ketiga, guru merancang pembelajaran yaitu dengan memperhatikan tingkat kesulitan anak. Dengan memenuhi tiga hal ini, maka guru melakukan beberapa asesmen, yaitu asesmen dirancang yang sebelum pembelajaran, misalnya yaitu namanya tes diagnostik atau formatif sebelum pembelajaran. Tes diagnostik ini bisa secara kognitif maupun non kognitif. Untuk kognitif ini karena hasilnya kita bisa memetakan bagaimana kemampuan anak. Bisa jadi anak itu ada levelnya rendah, sedang, tinggi, atau lower, middle, upper. Nah, nanti ini peta yang kita perlukan. Non kognitif kita tahu bagian minat anak yang kita ajar minatnya apa saja. Kita harus tahu hobinya apa, kesenangannya apa, kemudian gaya belajarnya apa dan sebagainya. Ini membantu kita sebagai guru untuk merancang pelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah tahu petanya, peta profil belajar anak, kita merancang ini untuk dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Maka strategi kita pilih, pendekatan kita pilih betul-betul ini menyentuh kebutuhan anak. Jadi mulai dari pendekatannya, modelnya, metodenya dan sebagainya, termasuk dalam lembar kerja. Selama ini kita menganggap di kelas itu anak homogen, padahal sejatinya kalau anak ini dibuat level, paling nggak ada level lower, middle, upper. Ini otomatis layanan kita berbeda. Dalam artian, misalnya kalau kita gunakan lembar kerja ini ada yang anak yang lower dengan middle maupun upper ini tentunya berbeda. Yang lower, mengapa ada anak lower? Barangkali disebabkan oleh imajinasinya rendah. Karena imajinasi rendah, maka LK lembar kerja anak ini gambarnya ini banyak, ada warna-warni, ada
contoh-contohnya, latihannya, narasinya dan sebagainya. Ini yang low risk akan terbantu. Imajinasi yang rendah ini perlu dibantu dengan tadi. Kemudian yang middle mungkin seimbang antara tantangan dengan narasinya. Yang upper bisa jadi tanpa banyak cincong ya, narasinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi dia bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, ini salah satu bahwa kita memiliki layanan wadah. Kemudian ada variasi. Jadi karena tadi kita sudah punya profil belajar peserta didik atau murid, maka kita mengadakan variasi. Sesekali memang perlu kita kelompokkan untuk gaya belajar. Sesekali jadi kita jadikan heterogen, ada tutor sebaya dalam satu kelompok itu, sehingga ini tidak membosankan. Dengan demikian bahwa guru merancang ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak lagi ada guru mengajar ujuk-ujuk masuk kelas tapi tanya pada anak-anak hari ini sampai di mana pelajarannya, materi sampai di mana. Ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu sini pelatihan kali ini betul-betul membuka wawasan, open mind, bahwa kita harus memang berubah, kita harus membuka diri, kita harus banyak membaca dan peka pada anak-anak yang kita layani. Open mind, open heart, kita yakin bahwa pembelajaran diferensiasi ini bermanfaat dan sesuai dengan bakat zamannya. Ini eranya berkembang, maka kita juga harus mengikuti perkembangan ini. Kita harus lebih memanusiakan anak-anak, lebih menghargai anak dan lebih memfasilitasi apa kebutuhan anak. Open will, bagaimana kita tindak lanjuti dalam pembelajaran, dalam action sehari-hari, bagaimana yang konten ini bukan untuk dihafalkan, bukan untuk dikuasai, tapi konten ini melalui kegiatan menjadi kompeten. Konten ini, dengan konten ini anak makin tanggung jawab, makin jujur, makin sopan, makin santun, makin beriman, bertakwa dan sebagainya. Dengan konten ini melalui kegiatan anak makin kritis, makin kreatif, makin terampil memecahkan masalah, kolaboratif, komunikatif dan seterusnya. Barangkali itu, terima kasih. Mudah-mudahan masih ada momen-momen yang lain sehingga kita bisa berbagi. Mudah-mudahan guru tidak lelah untuk berinovasi, guru tidak lelah untuk mencari inspirasi. Kita tahu Thomas Edison itu menemukan bola lampu itu melalui percobaan ke 999, baru percobaan ke 1000 baru bisa menemukan bola lampu yang kita nikmati sampai hari ini. Barangkali itu mudah-mudahan kita semua terinspirasi dan terlalu semangat untuk berliterasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.